Kiai Haji Said Akil Siraj terpilih kembali memimpin PBNU periode 2015-2020. Sedangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin terpilih sebagai Rais Am. Said Akil Siraj kembali terpilih setelah pesaingnya Kiai Haji Asad Said Ali mundur dari pencalonan di putaran selanjutnya. Said Akil Siraj sebelumnya meraih 287 suara, sedangkan Asad Ali 107 suara. Sedangkan Kiai Haji Mustafa Bisri yang terpilih menjadi Rais Am Syuriah PBNU tidak bersedia menjabat dan digantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muktamar Muhammadiyah kita ke Muktamar NU yang telah memasuki tahap rapat komisi membahas masalah internal dan eksternal NU. Rifai Pomone memantau jalannya Muktamar ke-33 NU dan akan menghadirkan informasi selengkapnya langsung dari Jombang. Rifai, bila dicermati satu persatu pembahasan apa saja yang paling patut dicermati dalam 2 hari terakhir? Dalam 2 hari terakhir, Afiani, setidaknya kita harus melihat titik krusial dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama terletak pada rapat pleno, pembahasan dan juga penetapan tata tertib Muktamar. Dikarenakan 3.500 lebih muktamirin yang menjadi peserta Muktamar dalam rapat pleno tata tertib sempat mempermasalahkan beberapa pasal, utamanya pada saat sampai di pasal ke-19 yang masuk dalam bab ke-8 sistem atau mekanisme pemilihan dari Rois Am dan juga Ketua Umum Tanfis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada setidaknya 3 kelompok dari muktamirin yang menganggap bahwa sistem ahwa ini bisa atau tidak digunakan dalam Muktamar NU ke-33. Kelompok yang pertama menyetujui adanya sistem ahwa, lalu kelompok berikutnya adalah kelompok yang tidak menginginkan sistem ahwa namun tetap menggunakan sistem voting, dan kelompok yang terakhir, Afiani, lebih melihat bahwa sistem ahwa sudah baik namun harus dibicarakan dulu dalam forum tertinggi, disepakati, lalu dalam 5 tahun ke depan baru bisa digunakan. Dari skorsing yang dilakukan pimpinan sidang selama 3 kali untuk penetapan tata tertib, kemudian Dewan Suriah dipimpin langsung oleh Rois Am periode 2010-2015, Kiai Haji Mustafa Bisri kemudian mengumpulkan Rois Suriah PWNU dan juga PBNU. 2 hasil kesepakatan diantaranya telah disampaikan untuk bisa menetralisir seluruh kondisi ketegangan yang sempat terjadi dalam rapat pleno tata tertib. Berikut pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Pertama, apabila ada pasal yang belum disepakati dalam tata tertib Muktamar tentang pemilihan Rais Am dan tidak bisa diputuskan melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rois Suriah. Oleh para Rois Suriah. Karena ini khusus Rois Am. Tentang ketua umum segala macam sama dengan di ADRT. Ini juga di ADRT. Untuk kembali menegaskan dan juga mengingatkan kepada seluruh muktamirin agar menjalankan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di atas asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang akrab disapa sebagai Gusmus yang juga berlaku sebagai penanggung jawab dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama bahkan sempat mengucapkan rasa prihatinnya dan juga terharu dengan kondisi dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Sempat terucap permohonan maaf kepada seluruh muktamirin. Berikut suasana haru yang sempat terlihat dari pernyataan Kiai Haji Mustafa Bisri. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sejak semalam belum tidur. Bukan apa-apa, karena memikirkan Anda sekalian. Tolong maafkan saya. Dan sekali lagi, ini perlu sekali yang saya sampaikan. Sebagai penanggung jawab Muktamar, saya mohon maaf kepada semua muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Dari upaya yang dilakukan oleh Dewan Suriah yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sejauh ini kondusivitas tetap terjaga dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Afiani. Ya, Rifai, bagaimana dengan agenda Muktamar selanjutnya usai tata tertib telah ditetapkan?
Ada beberapa sidang pleno dan juga sidang komisi yang masih akan dilakukan. Dari informasi yang kami kumpulkan, panitia penyelenggara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama telah mempersilahkan seluruh pengurus dari wilayah dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk membagi delegasinya ke beberapa pondok pesantren. Di antaranya adalah pondok pesantren yang terletak di wilayah Tebu Ireng, lalu pondok pesantren Tambak Beras, pondok pesantren di wilayah Den Anyar, dan juga pondok pesantren di wilayah Rejoso, di mana keempat pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren asal muasal pendiri Nahdlatul Ulama. Akan membahas sejumlah pembahasan dalam komisi, yaitu komisi organisasi, komisi program kerja, dan juga komisi Basul Masail yang akan membahas terkait dengan fatwa dari Nahdlatul Ulama dan juga masalah-masalah undang-undang dan kekinian. Nantinya malam hari ini kami juga mendapatkan informasi bahwa sidang pleno untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban sekaligus mendengarkan tanggapan dari seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama akan segera dilangsungkan. Demikian sementara informasi dari arena Muktamar Nahdlatul Ulama, Afiani. Ya pemirsa, jelang penutupan Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan, pimpinan umum Muhammadiyah terus melakukan sidang terkait dengan isu-isu nasional yang akan diperjuangkan di negara ini. Mulai dari melakukan kontrol bagi pemerintah, bahkan akan membantu pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Untuk mengetahui informasi atau perkembangan terkini, sudah bergabung bersama kita kali ini Deborah Setiawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Halo Deborah, bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya, satu hari jelang penutupan Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini para pemimpin umum di Muhammadiyah melakukan sidang menurut komisi masing-masing. Di antara topik yang sedang didiskusikan adalah mengenai ekonomi kerakyatan. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam pembukaan, ekonomi kerakyatan adalah salah satu agenda terpenting dalam Muktamar tahun ini, mengingat kemajuan rakyat kecil adalah urat nadi bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti juga yang menjadi tema besar Muktamar pada tahun ini, yakni Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah menginginkan kemajuan di banyak aspek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih kokoh. Selain itu, dalam sidang Komisi 4 Muktamar Muhammadiyah, organisasi ini juga mengangkat isu-isu terkait strategi keumatan serta kemanusiaan secara universal. Nah, bahkan dalam salah satu bidang komisi tersebut, organisasi ini akan menentukan terkait jenazah koruptor yang tidak mau disalatkan. Sebelumnya isu ini diangkat oleh salah satu pimpinan pemuda Muhammadiyah yang mengatakan pentingnya menangani kasus korupsi secara serius, mengingat kejahatan ini mempengaruhi kehidupan orang banyak di negara ini. Pemuda Muhammadiyah juga mengusulkan agar Muhammadiyah sebagai salah satu institusi keagamaan terbesar di Indonesia untuk bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan korupsi bersama aparat penegak hukum. Nah, hingga kini sidang komisi di Muktamar Muhammadiyah Makassar masih berlangsung di Gedung Ikra Kampus Unispo Makassar. Nah, rencananya setelah sidang-sidang komisi ini selesai, ke-13 calon ketua umum PP Muhammadiyah yang sudah terpilih maju ke tahap selanjutnya akan menggelar musyawarah terbatas. Dalam musyawarah ini akan ditentukan secara aklamasi siapa ketua umum PP Muhammadiyah yang selanjutnya. Musyawarah akan dipimpin oleh Ketua Formatur yang juga merupakan bagian dari 13 kandidat terkuat tersebut. Diharapkan nantinya aklamasi akan segera menentukan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2015-2020. Namun jika tidak menemukan calonnya, maka voting akan dilakukan oleh ke-13 calon. Setelah itu, nama dengan suara terbanyak akan ditentukan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, sementara yang berada di posisi kedua akan ditunjuk sebagai Sekjen. Keduanya lalu akan dibawa ke Muktamar untuk mendapat persetujuan dari anggota lainnya. Nah, jika sudah disetujui, maka 11 kandidat kuat lainnya akan segera diberikan jabatan-jabatan inti lainnya dalam pengurusan pusat. Ya, kami masih akan terus mengikuti Muktamar Muhammadiyah ini, dan untuk sementara demikian dari Makassar, kembali ke studio. Ya, Deborah Setiawan melaporkan dari arena Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Deborah.